konstitusi lagi. Iya. Fakultas apa? Fakultas apa? Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Bagaimana mereka melihat upaya dari Prabowo Subianto membentuk koalisi gemuk dan partai-partai yang langsung tas untuk bisa mungkin bergabung ya ke koalisi pemerintahan yang baru. Silahkan siapa dari FHUI? Baik, selamat malam Bapak Ibu pembicara dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Aura Malika, selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI 2024. Mungkin tadi di awal kita sudah sempat melihat perolehan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik yang lulus parliamentary threshold. Dan yang sebenarnya yang kita concernnya adalah apabila masing-masing partai politik itu gabung ke koalisi Pak Prabowo, yang kita cemaskan adalah bagaimana nanti para perwakilan rakyat yang mana merupakan perwakilan dari partai politik juga, itu tetap memastikan prinsip check and balances itu tetap terlaksana di lembaga pemerintahan. Mengingat selama 10 tahun ini kan oposisi udah mandek, oposisi udah nggak jalan, dan oposisi itu sangat penting dalam pemerintahan di sebuah negara demokrasi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Bagus banget. Satu lagi, gimana memastikan adanya check and balances kalau semuanya gabung kan? Nah, itu agak susah tuh, benar. Satu lagi. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Latif, Ketua BEM FHUI tahun 2024. Mungkin tadi saya sempat mendengar dan melihat bahwa sebenarnya partai politik ini adalah perwakilan ideologi politik gitu. Namun saya malah melihat ketika ada rame-rame bergabung, cepat-cepat bergabung ke koalisi Prabowo ini, saya melihat bahwa sebenarnya partai politik ini adalah persoalan perolehan kekuasaan saja gitu. Terlebih mungkin dari Nasdem sendiri udah cepat-cepat 50-50 bagaimana ingin masuk ke kekuasaan. Jadi saya sebenarnya ingin bertanya mungkin kepada masing-masing parpol juga, sebenarnya goals dari partai politik ini apa? Apakah dari masing-masing parpol ini benar-benar mewakili suara rakyat? Apakah hanya untuk perolehan kekuasaan saja gitu? Yang penting dapat kekuasaan, kita bisa hidup, partai politik ini bisa hidup. Baik, bagus juga pertanyaannya. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, bagaimana kemudian memastikan check and balances kalau koalisi gemuk itu ya semuanya koalisi gitu, nggak ada yang menjadi oposisi? Ya saya kira check and balances wassalam dalam konteks pengawasan dari parlemen. Maka satu-satunya harapan check and balances itu adalah kelompok ekstraparlamenter, aktivis, gerakan civil society, dan termasuk mahasiswa. Ini adalah kondisi alamiah yang kita alami sepanjang 10 tahun belakangan ketika Jokowi jadi presiden. Jadi nanti kalau terjadi koalisi gemuk di kubunya Prabowo dan Gibran, ya siap-siaplah jaket kuning ini akan meluber kemana-mana. Di depan DPR, di depan Senayan, dan seterusnya, dan seterusnya. Parlemen di jalan. Nah itu yang pertama ya, itu kondisi alamiahnya yang nggak bisa dibantah. Nah yang kedua, terkait dengan partai, adik-adik mahasiswa juga harus paham, partai politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Haram misalnya kita bertanya bahwa seakan-akan partai itu haram untuk mendapatkan kekuasaan. Itu pertanyaan yang salah menurut saya. Jadi PDIP, kemudian Nasdem, Gerindra, dan PKB berpolitik itu untuk kekuasaan, ingin jadi menteri, bupati, wali kota, dan seterusnya. Tapi jangan lupa fungsi-fungsi yang lain, fungsi edukasi, tentang sosialisasi, dan seterusnya. Jadi yang muncul ke permukaan itu lebih kentara bagaimana mengakses kekuasaan ketimbang yang lain. Apakah partai politik ini berjarak dengan rakyatnya? Kalau saya selalu mengatakan, Rifana, partai-partai politik misalnya di luar non 02, ketika ingin merapat kepada Prabowo dan Gibran, tanya dulu ke konstituennya. Pemilih PDIP 16%, pemilih misalnya PKB itu 10%, Nasdem itu 9%. Tanya ke konstituennya, tanya mau nggak berkoalisi dengan kubu yang selama ini jelas-jelas berhadapan. Itu demokratik. Cuman kan problemnya di negara ini yang bisa memutuskan koalisi dan tidak bukan pemilih, tapi elit partai. Jadi elit partai. Itu problem kita sampai hari ini yang cukup serius. Apa goalsnya tadi? Kalau misalnya partai politik itu goalsnya memang kekuasaan ya, makanya Nasdem itu cepat sekali kemudian membuka diri ke koalisinya Pak Prabowo, dan bagaimana memastikan Nasdem bisa menjaga check and balances tadi? Ini kita punya contoh ya. Periode 2009-2014. Itu koalisi itu gemuk sekali ya. Jadi mayoritas di parlemen. Itu sangat mayoritas di parlemen pada saat itu. Tapi check and balance sangat kuat. Dan justru pada saat itu yang namanya parlemen itu sangat dinamis.
kita dengar dulu ada angket Senturi, Ya. angket pajak, Tapi itu kan BBM beda semua. pada saat Enggak, itu. artinya gini. Artinya ketika mayoritas di sana juga itu tidak berarti bahwa parlemen itu seakan-akan mati kan gitu loh, mandul. Jadi itu ada contoh kan, itu satu hal ya yang saya ini. Apalagi ini kan belum terjadi. Artinya gini, apa yang terjadi hari ini kita cuma membayangkan bahwa nanti 20 Oktober ke sana seakan-akan koalisi ini gemuk. Ini kan belum, ini kan masih berspekulasi, ini kan masih berjalan terus gitu loh. Baik, silakan Mbak Lulu. Ya, saya kira sih memelihara momentum perubahan kalau bagi kami itu juga menjadi sangat penting. Dan pemilu ini juga menjadi satu pembelajaran. Pertama, partai politik memang harus sangat kuat. Kemudian parlemen itu juga sangat kuat, walaupun pemerintahan itu juga memang harus kuat dan stabil. Tetapi kalau kemudian pilar demokrasi ini sama-sama kita kuatkan, maka yang menang sesungguhnya adalah rakyat kita. Nah, posisi itu yang paling mungkin adalah teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil, yang kemudian yang harus tetap mengontrol bahwa meskipun misalnya ya partai politik itu gabung di koalisi pemerintahan, tetapi kan ada mandat yang itu melekat kepada setiap anggota parlemen bahwa dia punya fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan kepada pemerintah itu bisa dilakukan melalui berbagai cara dan mekanisme. Nah, menurut saya justru yang paling jadi pemikiran saya adalah memperkuat di partai politiknya dan juga memperkuat fungsi-fungsi di parlemen itu gitu. Ya. Baik. Terakhir Pak Wihadi, nanti sebelum saya ke PDI Perjuangan, Pak Wihadi singkat saja waktu kita habis. Memang Pak Prabowo berencana untuk membentuk koalisi gemuk ya, tidak menyisakan ada yang oposisi begitu. Kalau bisa ya semuanya dirangkul aja ya, itu kesimpulannya ya. Tidak bisa disimpulkan itu juga karena ini kan belum sampai kepada titik bagaimana pembicaraan koalisi. Jadi ini kan kita masih dan bagaimanapun juga daripada pertama kali kita membentuk koalisi itu bagaimanapun juga bahwa Pak Prabowo mesti harus berdiskusi dengan partai-partai koalisi yang lainnya dalam menentukan pilihan-pilihan nantinya pada saat berkoalisi dengan penambahan koalisi. Jadi saya kira ini masih terlalu dini kalau kita sampaikan dan menyimpulkan bahwa Pak Prabowo akan membuat koalisi besar tanpa menyisakan partai-partai politik yang lain. Ini masih terlalu dini. Jadi masih ada waktu yang memang nanti akan perkembangannya tentunya dengan diskusi dan dengan partai-partai politik lain seperti koalisi Pak Prabowo. Baik, terima kasih Pak Wihadi. Terakhir Mas Bimo, waktu kita pendek sekali. Jadi gimana PDI Perjuangan? Nana, pengalaman 10 tahun 2004 sampai 2014 PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan ini penting ya bahwa pemerintahan harus kuat baik di eksekutif maupun di parlemen itu ya. Tapi partai di luar pemerintah atau biasa dikenal dengan oposisi itu harus kritis dan aktif. Ini penting ya. Jangan sampai pemerintahan itu terlalu kuat tanpa ada kekuatan check and balance yang kritis dan aktif tadi. PDI Perjuangan akan mengambil posisi itu. Itu yang dilaksanakan selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Dan untuk apa ini penting adalah sebagai konsekuensi daripada pemilihan langsung. Dulu sewaktu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR nggak ada ini. Tapi karena rakyat menitipkan mandat rakyat kepada PDI Perjuangan dan partai pengusung mengusung presiden dan tidak menang, maka mempertanggungjawabkan dalam kaitan dengan pemilih ini lebih tepat kalau itu memang di luar pemerintahan. Jadi PDI Perjuangan akan mengambil dalam posisi di luar pemerintahan. Ya, dalam artian tidak a priori, tidak kemudian asal beda, kemudian tidak merongrong pemerintah. Maupun tidak dalam siap menderita berarti 10 tahun ya? Ya tidak harus menderita kan? Apa arti penderitaan ya, sebuah di luar perjuangan pemerintahan kan? Itu kan agak berat. Saya kira itu gini, hal yang Kalau kualitatif dalam perjuangan demokrasi pasti ada. Buktinya kita 10 tahun di luar pemerintahan, tahun ketiga kita menang pileg dan menang pilpres. Oke, kita lihat nanti seberapa kuat imannya PDI Perjuangan, PDIP memimpin oposisi, PKB dan Nasdem. Kita nggak tahu ya seberapa kuat iman partai-partai politik ini untuk tidak tergoda masuk dalam koalisi gemuknya Prabowo Gibran. Nanti kita akan lihat lagi karena masih ada waktu 7 bulan dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komika. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Sudah selesai.
Kau penyelamat Nana. Pak Wihadi penyelamatku. Satu-satunya orang Gerindra yang paling top. Calon Menkumham gue dukung Pak Wihadi. Wow. Gue tampilkan nama Pak Wihadi sebagai calon Menkumham. Gila loh. Satu-satunya orang Gerindra yang baik sama aku. Cuma Oh gitu. Ya udah gua potong langsung belakang. Coba kalau Enggak seri sama wartawan. Berapa menit Mas Edu? 2 menit, siap. Plasma B depan sini. Calon Menkumham nih. 3 menit 4 menit Mas. Oke, aman. Aman ya? Mundur dikit kali ya? Lagi boleh nggak? Segini aman nggak Mas Edu? Cek 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 1 2 3 1 2 3 cek 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 1 2 3. Aman, segini. Yuk.